mungkin yang bisa teman-teman perdalam ya, dan beberapa kondisi-kondisi kalau misalkan teman-teman yang udah pernah belajar basic sebelumnya ya, mungkin ngelihat ini akan lebih enak lagi dan lebih simple lagi ya. Mari kita langsung ke pembelajarannya. What happened on daily candle ya, apa yang terjadi di dalam sebuah daily candle ya. Dalam satu candle daily itu kita ada opportunity apa aja sih, bisa dapat trade apa aja sih ya. Kita akan bedah ya dalam video ini. Using algorithm to get direction and using OHLC OLHC to see the opportunity. Jadi kita gunakan sebuah algorithm untuk dapetin directionnya sebenarnya kemana, dan kita menggunakan OHLC OLHC untuk melihat sebuah opportunity-nya ya. Apa maksudnya ini ya? Sekarang teman-teman pikirin baik-baik ya, karena nanti kedepannya kita akan menggunakan ini. Yang pertama ada sebuah liquidity ya. Liquidity secara bentuk kita memiliki sebuah swing high ya, atau sebuah high di sini ya, terdiri dari 3 candle, 1, 2, 3 ya, maka dia akan membentuk sebuah high ya. Di sini juga ada equal high ya, ada equal high yang dimana dia adalah ada 2 candle yang, atau 2 high yang berdekatan, bukan 2 candle ya, 2 high yang berdekatan ya. Sebelumnya di sini ngebentuk high, terus di sini ngebentuk sebuah high lagi yang tidak mengambil high sebelumnya ya, maka ini kita sebut sebagai equal high. Nah, mereka ini kita sebut sebagai buy side liquidity ya. Keduanya kita sebut sebagai buy side liquidity, cuma aku lebih spesifikkan untuk buy side liquidity itu sebenarnya lebih ke equal high-nya sih ya, sebuah equal high. Terus kemudian ada low juga ya, ada 1, 2, 3 ya, maka yang paling rendah adalah sebuah low ya. Di sini ada 2 low yang berdekatan, maka itu kita sebut sebagai equal low. Nah, mereka ini kita sebut sebagai sell side liquidity ya. Kembali lagi aku lebih tepatnya sell side liquidity itu lebih ke equal low. Oke, kita lanjut, yaitu ada liquidity time base ya. Liquidity time base ini maksudnya seperti apa? Likuiditas yang berdasarkan range waktu ya, seperti high sebelumnya atau PDH ya, PDH atau PDL ya, itu adalah high hari sebelumnya atau low hari sebelumnya. Terus kemudian ada PWL atau PWH, yaitu high weekly sebelumnya dan low weekly sebelumnya. Terus kemudian ada NDOG atau NWOG itu adalah sebuah opening gap ya, gap yang tercipta di awal minggu. Kalau NWOG itu yang tercipta di awal minggu ya, biasanya di hari Senin. Kalau misalkan NDOG itu tercipta di pergantian hari gitu. Itu pun jika ada ya, walaupun jarang-jarang ya. Terus yang kedua ada di bagian kill zone ya, kita punya Asia dari 20 sampai 00 ya. Nah, Asia high dan Asia low itu adalah sebuah liquidity time base ya. London juga sama, London high, London low itu juga liquidity time base. New York AM ya, New York AM itu dari jam 7 sampai jam 10 itu kita sebut sebagai liquidity time base juga ya. High dan low-nya itu adalah likuiditas. Terus kemudian ada New York PM ya. New York PM itu 13.00 sampai 16.00 ya. New York PM high atau low juga sebagai likuiditas. Ya, ini semuanya pakai time apa? Time New York ya. Semuanya pakai time New York. Nah, terus kemudian juga ada yang imbalance ya. Likuiditas berupa imbalance. Ya, imbalance ini yang terbentuk di Asia gitu ya. Itu kita sebut sebagai imbalance Asia, itu termasuk daripada liquidity time base juga. Terus London ya, imbalance London juga sama ya. New York AM dan New York PM juga sama semuanya. Oke. Jadi itu adalah sebuah liquidity time base. Kita masuk ke dalam sebuah algoritma ya. Algoritma itu ada 3. Yang pertama itu dari liquidity ke imbalance, atau sebaliknya imbalance to liquidity. Nah, itu kan cuma 2 Mas Haji ya. Jika dia berangkat dari likuiditas tapi tidak ada imbalance, maka dia akan liquidity to liquidity ya. Jadi ada 3, antara liquidity to imbalance, atau imbalance to liquidity, atau liquidity to liquidity jika tidak ada imbalance ya. Bagaimana contohnya? Kita langsung ke contohnya. Kita sudah berada di sebuah chart ya, XAUUSD ya. Aku pakai servernya Oanda teman-teman ya, karena aku pakai H4-nya 159 ya, nanti teman-teman bakalan paham. Oke,
Di sini kita punya open daily ya. Ini garis-garis vertikal ini adalah sebuah pergantian hari ya, atau candle daily. Di sini aku punya H1 chart ya, atau hourly chart yang dimana dia open market naik ke atas pengambilan likuiditas ya. Dia pengambilan likuiditas di sini ya. Atau sebuah high ya, buy side liquidity. Dia naik terus kemudian dia drop ya. Pembuatan di sini ada pembuatan internal range liquidity, berarti dia masuk ke mana? Ke imbalance. Yang dimana tadinya habis pengambilan likuiditas, dia turun pengambilan imbalance. Nah, dari imbalance ini ya, di sini kan sudah pembuatan likuiditas ya. Dia sudah pembuatan sebuah likuiditas, maka market akan menuju ke likuiditas. Jadi dari imbalance to liquidity. Ya, kita juga bisa menggunakan liquidity time base. Yang dimana kalau misalkan kita aktifkan sebuah indikator ya, ICT Kill Zone and Pivot TFO, kita punya market open di sini naik ke atas, kita punya punya New York AM ya, jam 7 sampai jam 10. Di sini ada New York AM high, diambil ya, pengambilan likuiditas di sini, dan sini pembuatan internal range liquidity. Nah, pada saat Asia dia drop ke bawah ya, dan kita juga punya sebuah previous daily high di sebelah sini atau high sebelumnya. Jadi kita bisa menaratifkan atau memiliki sebuah algoritma, yaitu dari liquidity to imbalance, imbalance to liquidity. Ya, mau liquidity ke sini ataupun liquidity ke sini, itu sama. Ya. Nah, terakhir dia pengambilan sebuah likuiditas. Ya. Dan di sini membentuk sebuah imbalance. Ya, dan di sini juga ada imbalance ya. Di sini juga ada imbalance, di sini ada imbalance. Namun dia tidak retrace ke imbalance yang sebelah sini. Ya, tapi dia cuma ngambil liquidity ini, ngambil imbalance ini lalu pergi ke high yang diciptakan oleh London atau liquidity time base, yaitu high London. Ya, di mana diambilnya di New York AM. Nah, setelah New York AM pengambilan likuiditas harusnya kan ke bawah sini. Ya, harusnya ke bawah sini. Ya, tapi dia nggak ngambil. Ya, market tiba-tiba naik ke atas, lalu drop pengambilan sebuah likuiditas. Nah, ketika dia pengambilan likuiditas di sini, ya, berarti ketika dia turun nggak ada imbalance, artinya apa? Dari liquidity to liquidity. Kalau sebelum-sebelumnya kan imbalance to liquidity ya, imbalance to liquidity ya, ataupun dari sini imbalance to liquidity. Ya, di sini dia drop ke bawah pengambilan likuiditas, harusnya ke likuiditas. Kenapa? Karena tidak ada sebuah imbalance. Nah, kita tahu di sini posisinya udah ganti hari ya. Open dan naik ke atas pengambilan likuiditas previous daily high atau PDH. Ya, lalu dia membuat sebuah imbalance di Asia ya. Ada Asia imbalance di sini. Tapi di sini posisinya ketika Asia selesai, dia drop retracement, ngambil Asia high pada saat London. Maka Asia ini sudah tidak memiliki sebuah internal. Ya, imbalance ini udah tidak bisa kita pakai lagi. Kenapa? Karena posisi di sini udah retrace naik ke atas. Ya, jadi sini dari liquidity to liquidity. Ya, kita kan harapannya awalnya dia masuk ke imbalance Asia di sini kan. Ternyata nggak nyampe sini. Dia udah selesai ngambil high-nya di sini atau likuiditas. Jadi ini udah liquidity to liquidity. Nah, terakhir pengambilan likuiditas ini di sini ada imbalance. Ya, berarti apa? Dari liquidity to imbalance, imbalance to liquidity. Ya. Dari sini pun kita udah bisa lihat dari ini likuiditas ya. Low Asia di sini sebagai liquidity time base. Ya, kenapa kok kita nggak ngambil imbalance-nya? Karena posisi imbalance-nya udah tidak bisa dipakai gitu, karena dia dari retracement, algoritmanya sudah berbeda. Cuma secara liquidity time base kita tahu dari sini akan ke low Asia. Ya, didukung sama London yang membuat sebuah internal range liquidity. Gitu, jadi liquidity to imbalance, imbalance to liquidity. Jadi seperti itu untuk sebuah algoritma. Ya, semoga teman-teman semuanya paham. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu OHLC, OLHC opportunity. Maksudnya apa sih ini OHLC, OLHC opportunity? Ya, sebuah candle, let's say kita punya candle bullish ya, katakan ini adalah sebuah candle bullish. Ya, bagaimana candle ini bisa menjadi bullish? Ya, karena ada time frame di bawahnya atau LTF-nya itu adalah sebuah algoritma. Ya, maybe dia open ya ke low, ngambil internal, dan di atas ada eksternal, atau ngambil imbalance, ada likuiditas. Ya. Maka inilah yang kita sebut sebagai OHLC, OLHC opportunity. Contoh kita lihat sebelah sini. Yang pertama itu adalah opportunity high atau low to close. Ya, high atau low to
to close. Kenapa kok high atau low to close? Let's say di sini kita gunakan sebuah H4 ya. Kita gunakan sebuah H4 candle untuk H1 algorithm. Let's say di sini ada opening H4. H1-nya ya, itu adalah imbalance to liquidity maybe gitu kan. Ada imbalance to liquidity. Ya, di sini ada H4 open, entah itu H4 jam 21, jam 1, 5, 9 ya. Terserah, itu kondisional. Ya. Open H4 ya, H1-nya naik, pengambilan sebuah imbalance. Ya. Lalu dia drop menuju ke sebuah likuiditas. Ya. Open ke high, ngambil imbalance, dari high dia turun dan dia closing. Maka opportunity ini kita sebut sebagai high to close. Ya, karena kita mau ngambil high candle H4-nya itu akan seperti apa. Ya, titik H4 bakalan ngebuat sebuah high itu di mana. Ya, kita gunakan sebuah algoritma. Begitupun ada di sini ya sebuah low to close. Let's say H4 bebas, H4 jam berapapun open ke low, ngambil sebuah imbalance atau liquidity, ya kan. Nah, di atas ini ada imbalance atau sebuah liquidity juga. Ya. Dia open ke low, ngambil sebuah imbalance atau liquidity, ya. Lalu dia pergi naik dan close. Ya, ini kita sebut sebagai low to close. Itu opportunity yang bisa kita ambil. Ya. Yang selanjutnya adalah opportunity open to high atau low. Ya, apa itu open to high atau low? Biasanya open to high atau low adalah sebuah opportunity yang dimana algoritma yang sebelumnya itu belum selesai. Ya, let's say di sini H4 yang sebelumnya naik, ya, masuk imbalance dan dia ada likuiditas di bawah sebagai dol, entah itu PDH, entah itu PDL ya. Ya, kalau ke bawah ya PDL ya berarti ya. Open ke high, yang ngambil imbalance, terus kemudian dia drop, tapi belum sampai ke draw on liquidity-nya atau ke destinasinya, tujuannya belum sampai. Tapi open H4 baru di sini. Maka H4 baru ini opportunity-nya adalah open to low. Meneruskan opportunity yang sebelumnya. Ya, open to low. Begitupun sama dengan ini. Ya. Let's say di sini ada imbalance to liquidity atas ya, draw on-nya di atas, tapi belum nyampe atas. Ya. Satu candle H4 itu belum nyampe atas. Maka H4 selanjutnya itu adalah meneruskan sampai ke draw on liquidity yang kita sebut sebagai open to high. Ya. Jadi seperti itu untuk OHLC, OLHC opportunity. Oke, kita langsung masuk ke dalam chartnya. Oke, kita udah masuk ke dalam sebuah chartnya. Ya, di contoh yang sebelumnya juga kita pakai kondisi yang ini biar teman-teman lebih mempermudah dalam belajarnya. Ya, di yang sebelumnya kita memiliki sebuah algoritma yang dimana dari open dia naik ke atas pengambilan New York AM likuiditas dan dia membuat sebuah internal range liquidity atau sebuah imbalance. Ya, maka kita memiliki sebuah algoritma yaitu imbalance to liquidity, ya, entah itu ke PDH ya ataupun ke eksternal di sini. Nah, yang kita lihat adalah sebuah H4 candle-nya. Ya, H4 candle di sini, ya H4 Anda itu ada 17 ya, 17, 21, 1, 5, 9, mana 9 dan 13. Ya, di sini posisinya ada H4 jam 21 00. Ya. Open ke low pengambilan apa? Imbalance. Berarti yang mau kita ambil opportunity-nya adalah low to close-nya dan dia closing di sebelah sini. Apakah targetnya udah sampai? Jawabannya belum. Jawabannya belum sampai. Ya, kita udah dapat opportunity dari low to close-nya. Tapi destinasinya atau tujuannya, goal-nya belum sampai. Maka di H4 yang selanjutnya, ya, maka di H4 yang selanjutnya adalah meneruskan yaitu open to high. Ya, open to high pengambilan sebuah likuiditas di sebelah sini, ya. Terus kemudian juga ada
likuiditas di sini juga ada New York PM high ya sebelumnya dan dia closing di sebelah sini. Ada imbalance yang dibuat oleh H4 tersebut dan ada imbalance yang dibuat oleh London. Maka di H4 selanjutnya adalah open ya. Open maybe ke imbalance ini ya, harapan kita ke imbalance ini ya. Open ke low ngambil imbalance lalu closing ya, mungkin closing di sini ataupun dia langsung ngambil sini, it's okay. Cuma yang mau aku kasih tahu adalah dia open ke low ya, low to close gitu ya. Ini kan ada 5, 6, 7, 8 ya. Ada 4 candle H1 ya. Dia open to low ya, ngambil likuiditas di sini. Open to low to H1 close ya, low to close. Sekarang ada di jam 9 candle H4 baru ya. Karena sebelumnya dia ada pengambilan likuiditas, jelas kita mau ke likuiditas. Ya, di sini ada sebuah low sebagai likuiditas atau di sini ada low London sebagai time based liquidity. Ya. Jam 9 open ke low tapi tidak mengambil salah satu low di sini. Ya, dia naik ke atas. Jadi apa? Open to high pengambilan likuiditas. High New York AM. Ya, open to high to close. Cuma closingnya di sini belum ngambil salah satu likuiditas, maybe di sini ya, New York AM low ataupun likuiditas ini. Maka jam 13 ini akan open to low. Ada opportunity di 13.00 H4. H4 13.00 drop ke bawah. Artinya apa? Open to low. Ya, masalah dia ini dari low dia naik lagi ke atas to close gitu kan. Karena nggak ada likuiditas, itu bonus. Oke. Jadi seperti itu. Mungkin kita tambahin lagi. H4 yang baru open di sini kan ada 3 candle ya, ada 3 candle. Kalau misalkan pagi-pagi ada 3 candle H4 yang pertama itu. Karena posisinya dia udah dari likuiditas ya, low to close, berarti H4 yang ini adalah open to high dan dia closing di sini. Ya. Habis pengambilan likuiditas. Nah, candle baru di sini H4 2100 kita punya imbalance di bawah sini dan ketika kita nunggu satu candle 2100 itu juga ada imbalance yang akan tercipta. Maka kita bisa naratifkan terlebih dahulu, open to low to high. Cuma kan nggak ada likuiditas yang bisa kita ambil karena dia belum membuat sebuah likuiditas. Ya. Nah, di sini kita nggak dikasih. Dia naik tiba-tiba close ya. Open to high, dia closing dengan membuat sebuah internal range liquidity di sini. Ya. Terus kemudian jam 1 di sini. Harapan kita jam 1 ini kan open ke low, pengambilan internal atau pengambilan imbalance untuk ke likuiditas. Ternyata dia open malah ke high. Open ke high pengambilan likuiditas. Maka algoritmnya adalah atau opportunity-nya adalah high to close. Ya kan? 1 2 3 4. Ya. Kenapa kok bisa high to close? Karena posisinya di sini open. Dia ngambil likuiditas. Mau kemana? Ke likuiditas yang terbentuk di sini juga. Ya, ketika dia mengambil sebuah likuiditas di sini, kan udah selesai nih jam 4. Candle yang baru yaitu jam 5. Candle H4 jam 5. Open to low, dia membuat sebuah internal ya. Di sini ada internal range liquidity, open to low, lalu closing. Closing di sini. Ya, closingnya posisinya dia ada di sebuah internal range liquidity. Ya, ini ada RDRB. Nanti teman-teman bisa pahami tentang RDRB ya. Ada internal di sini ya. Dan closing. Di sini berarti tinggal apa? Tinggal drop ke bawah. Ya. Kenapa kok opportunity ini bisa langsung drop ke bawah atau open to low? Karena posisi dari sini ya, dari high to close ini itu targetnya sebenarnya adalah sebuah low Asia. Kenapa low Asia? Karena posisi Asia imbalance sebelumnya kan kita nggak bisa pakai ya. Imbalance Asia itu nggak bisa kita pakai karena posisi di sini udah retrace naik ke atas ngambil likuiditas ya. High to close. Next candle-nya tinggal follow. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk algoritma dan juga OHLC OLHC opportunity. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya dalam menggunakan opportunity tersebut.
Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu ICT Mentorship 2022 Models. Ya, di sini yang aku ambil adalah sebuah internal range liquidity dan external range liquidity. Ya, kalau sebelumnya kan teman-teman belajar soal algoritma dan juga opportunity ya. Ya, cuma gimana cara entry-nya? Masa kita entry pakai H1 Mas Haji kan gede banget SL-nya gitu kan. Gak mungkin dong. Ya, jawabannya tidak mungkin. Jadi ketika posisi kita memiliki sebuah imbalance di HTF ya. Kita memiliki sebuah imbalance di HTF. Let's say ini adalah sebuah H1 imbalance. Yang kita lihat di M5 adalah pencarian sebuah sell side liquidity. Yang sebelumnya di awal video teman-teman tahu sell side liquidity berupa apa? Sebuah equal low ya, atau low resistance liquidity juga bisa. Diikuti dengan adanya sebuah POI, bisa sebuah imbalance yang masih fresh ataupun sebuah order block. Ya. Oke, jadi HTF imbalance, LTF ada sell side liquidity. Diikuti dengan adanya sebuah POI. Nah, POI tersebut bisa kita gunakan sebagai POI untuk entry. Ya, boleh di limit atau agresif boleh. Ya, terus bagaimana kalau misalkan caranya kita nanti pakai konfirmasi Mas Haji? Nanti ada materinya ya. Mungkin kita langsung aja ke contoh chartnya. Oke, kita udah di dalam sebuah chart ya, masih di dalam konteks yang tadi sebelumnya kita memiliki sebuah imbalance. Kita punya imbalance to liquidity sini ataupun sebuah likuiditas di previous daily high. Nah, di dalam imbalance ini kita mau lihat di time frame M5 karena kita menggunakan sebuah H1 algoritma imbalance to liquidity. Kita mau lihat di M5-nya. Itu kita memiliki sebuah sell side liquidity. Ya, di sini kita punya sebuah sell side liquidity ada equal low dan diikuti dengan adanya sebuah POI, ada imbalance dan juga ada order block. Ya, maka POI tersebut kita bisa gunakan untuk sebuah entry. Ya. Lebih good lagi kalau misalkan teman-teman make sure turunnya bikin likuiditas nih, ya kan? Turunnya bikin likuiditas. Nah, itu enak banget. Biasanya langsung cepet. Ya, let's say kita ambil di sebuah order blocknya di sini. Ya. Kita ambil di sebuah order blocknya sini dengan limit ya, limit ataupun agresif terserah teman-teman, itu kembali lagi ke teman-teman. Ya, kita bisa TP untuk di draw on liquidity-nya. Ya. Jadi seperti itu untuk menggunakan 2022 model ya. Kalau misalkan nggak ada sell side liquidity gimana Mas Haji? Ya nggak bisa. Jangan diambil. Jangan gacha POI. Ya. Kita membutuhkan sebuah sell side liquidity. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan di 2022 model ini bisa paham teman-teman. Ya, karena ini wajib hukumnya. 2022 model teman-teman harus bisa. Ya, yang dimana internal range liquidity atau imbalance HTF, LTF-nya adalah sebuah sell side liquidity. Ya, diikutin dengan sebuah adanya POI seperti itu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu CRT atau Candle Range Theory. Ya, Candle Range Theory ini sebenarnya hanya sebuah confluence buat teman-teman ya, untuk confluence untuk masuk ya ataupun semacamnya. Mungkin teman-teman bisa pengen lebih mudah gitu ya, pakai Candle Range Theory sebagai confluence tambahan. Ya, yang pertama masih sama menggunakan sebuah algoritma yaitu imbalance to liquidity ataupun liquidity to liquidity ataupun liquidity to imbalance. Ya, yang dimana jika contohnya di sebelah sini ada imbalance to liquidity ya, tetap kita menggunakan sebuah 2022 model karena itu wajib hukumnya. Ya, kita memiliki sebuah sell side liquidity. Ya, sell side liquidity ini diambil ya. Lalu candle H1 ini dia close. Nah, low candle H1 itu akan menjadi sebuah CRL-nya atau candle range low-nya. Di next-nya ya kita mau dia keambil. Ya. Kita mau dia keambil. Jika ada POI di sini, kamu boleh pakai POI-nya. Jika tidak ada POI ataupun sudah tersentuh POI-nya, kamu boleh menggunakan sebuah konfirmasi. Ya. Konfirmasinya berupa apa? Boleh check instant delivery, boleh hashtag 1 ataupun semacam kayak engulfing seperti itu ya. Ataupun dia shift. Better sih check instant delivery ataupun shift in market structure. Ya. Yang nanti ya setelah dia retrace ke sini kita bisa ambil atau setelah dia closing kita bisa ambil lagi untuk distribusinya. Ya. Mungkin kita langsung ke
chartnya aja. Ya, di sini kita punya sebuah chart XAUUSD yang dimana Asia drop, kita memiliki sebuah internal range liquidity di sebelah sini, ya. Dan di sini masuknya London juga, ya, masuk London di sini jam 1 juga ya. Jam 1 H4 jam 1 dia naik ke atas. Kita mau lihat di internal range liquidity ini ada baset liquidity di LTF-nya. Ya, ketika teman-teman mungkin market lagi jalan, teman-teman punya internal range liquidity dan teman-teman punya sebuah baset liquidity di sebelah sini. Ya, teman-teman punya sebuah baset liquidity. Nah, kita kembali lagi ke H1. Ketika posisinya dia pengambilan baset liquidity, ya, let's say jam 2 ngambil baset liquidity, tapi belum reversal. Ya, maka kita mau lihat posisi di jam 3 itu dia nge-TS atau ngambil high jam 2. Nah, tapi posisinya di sini jam 2 itu tidak mengambil sebuah baset liquidity-nya. Ya. Apakah ini tetap kita bisa jadikan sebuah CRT? Jawabannya tetap bisa. Jika di jam 3-nya itu ada sebuah reversal, ya. Kita cek di M5 lagi, di LTF. Kondisinya high jam 2 keambil ya, atau CRH keambil. Di sini ada baset liquidity keambil juga dan dia drop ke bawah ya. Dia drop ke bawah, ada inversion ya. Ada sebuah inversion atau imbalance yang gak direspon di sebelah sini. Ya, terus kemudian posisinya dia juga shift in market structure ya, shift in market structure dengan didukung adanya sebuah breaker ya. Teman-teman boleh entry juga di breaker tersebut. Gitu. Itu untuk confluence-nya. Mas, berarti TP-nya di low ini dong gitu kan. Di low jam 2, jawabannya enggak. Ya karena kita menggunakan confluence-nya. Kita tetap menggunakan sebuah algoritmnya dari imbalance to liquidity. Jadi itu hanya confluence untuk masuknya aja. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk confluence CRT mungkin seperti itu ya, teman-teman tinggal perbanyak case-nya. Yang penting yang dipahamin adalah sebuah 2022 modelnya ya, algoritma OHLCLHC 2022 model itu wajib semuanya ya. Masalah CRT ataupun beberapa konfirmasi entry yang lainnya itu hanya confluence-nya. Oke, mungkin kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, di materi yang selanjutnya adalah sebuah crack in correlation ya, PSP ataupun TPD ya. Itu adalah sebuah konfirmasi untuk entry ya yang bisa teman-teman ambil ya. Syaratnya apa aja? Satu ya, masih sama soal internal and external range liquidity ya. Masuk internal, pengambilan sebuah sell set liquidity ya. Setelah sell set liquidity diambil ya, ada yang namanya sebuah pair korelasi ya, seperti XAUUSD dengan XAGUSD ya. Teman-teman bisa lihat setelah dia pengambilan sell set liquidity dan juga pengambilan POI maybe ya. Nah, di sini ada candle yang dimana dia close bullish, sedangkan di XAG itu close bearish. Maka ini kita sebut sebagai PSP atau Precision Swing Point. Jadi dia akan membentuk swing yang dimana swingnya tersebut warna candlenya berbeda dengan pair korelasinya ya. Kalau misalkan pakai PSP konfirmasi aja, kita langsung boleh entry di next candlenya dengan SL di bawah low PSP-nya ya, bisa kita lebihin sedikit seperti itu ya, untuk entry di menggunakan PSP. Tapi kalau misalkan menggunakan TPD ya, ketika dia terjadi sebuah perbedaan ya, di sini ada bullish, di sini ada bearish, kan closing nih, candlenya closing. Nah, di next candle ini ya, di candle yang kupanahin ini, kita tuh tunggu yang namanya reversion ataupun semacam kayak engulfing ya, semacam kayak candle pecah gitulah ya. Kayak gimana modelannya? Contoh kalau misalkan bullish ya kayak gini ya, ini bullish kayak gini nih ya, ini kan di break body nih ya, candle yang ini di break body sama ini. Nah, ketika itu terjadi kita boleh entry ketika dia masuk situ seperti itu. Itu adalah sebuah reversion level. Nah, kita lihatnya di mana kalau misalkan terjadi posisi ini, kita mau double konfirmasi ya, kita bisa ceknya satu time frame di bawahnya. Kalau misalnya ini M5, kita boleh pakai M1 reversion level ataupun sebuah candle pecah ataupun engulfing ya, seperti itu untuk konfirmasi PSP atau TPD. Mungkin kita langsung ke contoh di chartnya aja. Oke, kita langsung di chartnya. Di sini ada XAUUSD ya. Di sini ada H4 jam 9 ya, dengan kondisi H1 algoritmnya. Terakhir dia pengambilan likuiditas dan di sini pembuatan internal. Jadi kita mau ada imbalance ya, ada imbalance sebelah sini
imbalance to liquidity ya. Secara algoritma H1 kita punya imbalance to liquidity di sini ya, ada high London di hari sebelumnya. Dan dengan posisi di sini kita ngambil opportunity low to close-nya untuk H4-nya. Jadi kita langsung cek di 2022 model ya, yaitu di M5. Ya, di M5 posisinya kita punya sebuah sell side liquidity ya. Di sini ada sebuah sell side liquidity. Ya, kita juga punya POI di sebelah sini berupa imbalance ya. Ada imbalance kecil di sini. Ya, cuma yang mau notice adalah setelah dia pengambilan sebuah sell side liquidity ya, jika terjadi sebuah crack in correlation ya. Teman-teman lihat di sebelah sini ada close bullish ya. Di XAU dia close bullish, sedangkan di XAG close bearish. Ya. Kalau misalkan secara PSP, dia sudah terjadi PSP. Jadi kita boleh entry langsung di sebelah sini dan SL-nya ditaruh di sini. Ya, dengan target posisinya karena ini posisi dekat ya. Dolnya dekat, jadi kita ngambilnya sampai ke situ. Nah, tapi kalau misal posisinya kita menggunakan TPD seperti apa? Ya, TPD itu kan posisi dia PSP, basic dasar PSP ya. Kita lihat closing ya, closing candle di sini. Ya, ini kan candle PSP-nya. Dia tinggi, lebih tinggi daripada closing candle di sini. Sedangkan ini lebih rendah. Nah, maka itu kita sebut sebagai crack in correlation secara TPD. Ya, cuma basic dasarnya adalah tetap PSP. Nah, setelah candle PSP itu terbentuk ataupun sebuah TPD itu terbentuk, kita pengen entry di candle yang ketiga ini. Karena ini kan udah closing, dia jadi PSP, di candle ketiga ini kita mau entry pakai reversion level. Ketika kita cek di sebelah sini ya, di candle sebelumnya karena dia close bullish ya, dia ada break candle di sini. Ya. Ataupun sebuah reversion level atau candle pecah lah gampangnya. Ya, ini candle ini di break oleh body, maka kita boleh entry pakai candle ini ya, cuma SL-nya tetap di bawah sini ya, seperti itu untuk entry model menggunakan PSP ataupun TPD. Apakah ini selalu ada? Jawabannya nggak selalu ada ya. Crack in correlation itu tidak selalu ada teman-teman. Nah, jadi fokuskan kembali lagi ke basic ya, algoritma ya, H1 algoritma, H4 opportunity ya, terus kemudian 2022 model ya, sell side liquidity, buy side liquidity, POI ya, entry ya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan confluence-nya ada CRT, ada PSP ataupun ada TPD gitu kan. Oke, mungkin seperti itu untuk entry model yang ini. Mungkin ada satu lagi materi yang mungkin bisa teman-teman ambil soal SMT ya, tetap masih dikonfirmasi. Oke, di materi yang selanjutnya adalah sebuah SMT atau smart money teknik, yang dimana ya ini bisa teman-teman pakai untuk dijadikan sebuah confluence ya, sebuah confluence crack in correlation ya, untuk pertanda dia reversal ya. Kalau misalkan orang-orang dahulu itu biasanya pakainya divergent gitu kan, RSI divergent ataupun beberapa indikator divergent ya, biasanya mereka menggunakan itu sebagai penanda reversalnya. Nah, kalau misalkan kita juga menggunakan sebuah divergent smart money teknik, yang dimana kita tapi menggunakan sebuah pair korelasinya seperti XAU dengan XAG ya. Contohnya di sini ya, 2022 model kita ada sell side liquidity diambil ya, ada POI juga. Nah, posisinya ya biasanya ketika di sini ada imbalance, dia drop dulu ngambil liquidity atau nge-TS, dia baru shift ke atas itu kan, kalau misalnya kita menggunakan sebuah konfirmasi. Nah, di dalam sebuah hal tersebut biasanya terjadi adanya sebuah crack in correlation gitu kan, ambil sebuah crack in correlation yang dimana tidak diambil lagi low-nya ya. Di XAG itu tidak ngambil low-nya, di XAU tidak ngambil low-nya, tapi di XAG dia ngambil low-nya ya. Maka ini kita sebut sebagai SMT atau smart money teknik ya. Dia ada SMT naik lagi ke atas ya, close change inside delivery ataupun ada OB di sini, teman-teman bisa pakai untuk entry. Seperti itu untuk smart money teknik atau sebuah SMT gitu. Ada juga kadang XAU-nya ngambil low tapi XAG-nya enggak. Nah, itu juga termasuk sebuah SMT ya. Jadi nggak melulu tentang low ini nggak diambil tapi XAG ngambil, tapi kadang juga ada yang XAU ngambil tapi XAG nggak ngambil. Nah, itu termasuk juga sebuah SMT ataupun sebuah crack in correlation ya, pertanda adanya sebuah reversal di LTF-nya. Bisa kita jadikan sebuah konfirmasi untuk entry ya. Jadi
kesimpulannya dari semua materi apa Mas Haji ya? Yang pertama pasti teman-teman harus tahu dulu sebuah likuiditas, terus juga sebuah imbalance ya. Liquidity time base, karena itu adalah sebuah framework yang bisa teman-teman pahami, harus tahu bentuknya ya, dan harus terbiasa juga dengan sebuah timingnya. Terus kemudian masuk ke algoritma ya. Algoritma itu kan untuk menandakan sebuah adanya directionnya kita kemana nih. Oh ini dari liquidity ke imbalance, dari imbalance ke liquidity ya kan. Oh nggak ada imbalance lagi nih, berarti kita bisa ke liquidity ya kan. Nah itu adalah sebuah algoritma. Nah algoritma tersebut itu kita bisa gunakan lebih maksimal jika menggunakan H4 opportunity atau H4 candle ya. Ada high to close ya, mungkin aku review ulang ya dari ininya. Nah ada high to close ya, yang dimana dia open naik ke atas, masuk imbalance, terus drop ke bawah ya. Jadi ini high to close ya. Algoritmnya kan imbalance to liquidity, H4-nya membantu kita opening H4 baru, jadi ngambil imbalance ya. Kita mau lihat dia reverse di H4 tersebut, drop ke bawah. Ya ini juga sama, open ke low, low to close. Jadi kita mau ngambil titik low-nya ya, dan closing, dan akhirnya mungkin nanti dia nyampe ke draw on liquidity-nya. Yang selanjutnya adalah ada open to high ya. Ada open to high yang dimana algoritma yang sebelumnya itu belum selesai, jadi yang ini akan melanjutkan sampai dia selesai seperti itu. Dan juga sama di sini ya. Nah, ini kita sebut sebagai open to low. Kalau misalnya yang sebelah sini itu adalah open to high karena dolnya di atas ya. Dari open kita mau dia langsung lanjut ke draw on liquidity-nya. Terus kemudian ini yang juga paling penting untuk di LTF ya, yang rentan banget teman-teman salah ya, kayak mungkin ada shift di atas gitu kan, ada shift di atas kalian sell, ternyata secara algoritma tuh kalian udah salah gitu kan. Nah posisinya di sini ada imbalance ya. Imbalance poin pentingnya adalah sebuah sell side liquidity dan juga POI-nya ya, seperti itu. Untuk ICT Mentorship 2022 model ini adalah hal yang wajib kalian bisa ya. Kalau misalkan masalah CRT ataupun PSP atau TPD ya, ataupun SMT, itu adalah sebuah conference ya, untuk mungkin teman-teman lebih berhati-hati untuk menggunakan sebuah konfirmasi masuknya gitu ya. Oke, mungkin kayak gitu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa dari materi yang ini ya. Semangat belajarnya, dan kalau misalnya ada apa-apa boleh ditanyain. Oke, thank you semuanya.